Di Kabupaten Purworejo. Kita berdiri di depan Gong Perdamaian. Yang terletak di depan Masjid Agung Kota Purworejo. Ya, Masjid Agung Darul Mutakin, di mana di dalam masjid itu ada beduk terbesar, ya, yang merupakan beduk terbesar ya di dunia, termasuk yang dibangun atau dibuat pada zaman dahulu. Ini merupakan peninggalan bersejarah zaman dulu. Kita berada di alun-alun Kota Purworejo. Yang sudah ditata sedemikian rupa asrinya, ya, dilengkapi dengan fasilitas ini bermain anak-anak, jadi yang familiar, ya. Kemudian memiliki konsep seperti tadi, ya, persaudaraan, pemersatu bangsa, Gong Perdamaian konsepnya. Jadi ini kekeluargaan, ya, familiar. Ini Kota Purworejo. Ini simbol perdamaian Nusantara yang ada di Kota Purworejo. Ini sebenarnya momentum bagi kita di kondisi saat ini, bahwa disinilah kalau kita lihat, ya, banyak sekali simbol-simbol, ya, kota atau simbol-simbol kabupaten yang ada di seluruh Nusantara. Ini kita ada Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Utara, ya kan, kemudian ada Gorontalo, Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara. Nah, ini, ya, semua logo-logo pemerintah daerah, ya, ada tercantum di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di dalam penempatan simbol-simbol ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar ingin menjalin atau ingin menyatukan seluruh wilayah yang ada di Nusantara, ya, semuanya. Ini simbol-simbol kota, ya, yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Makanya di sini ada simbol kepulauan dan simbol 5 keyakinan beragama di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus kita pegang teguh bahwa kesepakatan bersama para leluhur kita pendiri negeri ini, ya, dengan konsep, ya, membangun negeri, ya, dengan damai, kemudian dengan bersatu padu membangun, ya, merangkai rangkaian kota-kota yang ada di seluruh Nusantara. Ini berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang tertempel di sini. Makanya disebut Gong Perdamaian Nusantara. Nah, ini awal mula nanti kita akan melakukan eksplorasi jejak, ya, tapak kaki para leluhur kita di seluruh Nusantara. Nah, sementara saya berada di kota Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Konsep dari sini nanti kita akan banyak menelusuri bukti-bukti sejarah, baik itu peninggalan-peninggalan masa kerajaan dulu dan juga peninggalan-peninggalan masa perjuangan, ya, dari mulai kerajaan hingga perjuangan
alun-alunnya. Alun-alun kalau menurut struktur tata kota dulu zaman kerajaan, alun-alun dibuat atau berfungsi untuk mengumpulkan rakyat. Ya, makanya di sini jika ada perayaan-perayaan ya hari-hari besar atau mungkin perayaan-perayaan khusus selalu diadakan di alun-alun kota dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya para pemimpin kita tahu bagaimana kondisi rakyat kita. Nah, sehubungan dengan pandemi, karena selama 2 tahun kita, terutama pemerintah, tidak bisa melihat kerumunan warga masyarakat yang menjadi cerminan ya, cerminan bagaimana kondisi rakyat Purworejo berkumpul bersama memeriahkan saat-saat momen tertentu karena pandemi. Jadi akhirnya didapat kesimpulan bahwa kota Purworejo terutama alun-alun ini tidak bisa digunakan untuk tempat berkumpul. Nah, selain itu sebagai simbol tata kota di setiap pinggir ya, tapi ya mungkin atau di setiap sudut itu akan dibangun tempat-tempat ibadah ya, tempat-tempat ibadah bagi seluruh umat beragama. Nah, sementara kalau di Kabupaten Purworejo di alun-alunnya kita temukan 2 tempat beribadah. Di sini ada gereja gereja sini ya, Santa Maria kalau nggak salah. Kemudian ada Masjid Agung ya. Nah, ini baru kita temukan 2 simbol ya kan, 2 simbol keyakinan beragama yang ada di sini. Seharusnya kalau melihat dari karakteristik ya, atau simbol dari gong perdamaian di sekeliling alun-alun ini harus ada 5 simbol keyakinan beragama. Itu menandakan bahwa kota Purworejo dengan senter ya, pusat kotanya di alun-alun sudah merefleksi, mewakili seluruh umat yang ada di Kabupaten Purworejo. Ini mungkin ada vihara, kemudian ada kelenteng. Nah, itu sebagai simbol kerukunan umat beragama. Karena kita tahu selama ini banyak sekali akibat perkembangan teknologi, pengetahuan, media sosial, justru media-media itu digunakan untuk ajang propaganda dan provokasi golongan-golongan tertentu. Nah, ini kita tidak boleh, dan kita sebagai masyarakat harus cerdas. Makanya program kita adalah menuju program Nusantara Cerdas. Ini kalau kita ambil dari apa namanya, simbol gong perdamaian Nusantara. Ini salah satu terus. Jadi kalau nggak dirancang dari sekarang, bingung nanti. Yang diperlukan sekarang kreasi. Berdagang bukannya kita harus menciptakan kios. Berdagang bukan harus kita menciptakan pasar. Tapi pasar yang sudah ada kita menciptakan. Jadi berdagang ini dan wisata. Kita bisa menciptakan berdagang. Ya, kita asongan, tapi asongan yang terorganisasi juga pemerintah. Yang cerdas ya, asongan yang cerdas. Dengan seragam, menjaga kebersihan. kondisi yang terbaik buat warga. Tapi kalau rakyat yang tidak punya biaya ini yang perlu dipikirkan. Mereka cuma modal 100 ribu. Bagaimana dengan modal 100 ribu mereka bisa dagang? Mereka bisa punya pasar. Nah, ini dengan adanya sistem tadi mereka yang terorganisasi. Karena mereka dengan modal mobil 1 rental atau modal ini mereka bisa berjual dan bisa Ya, betul sekali.
masukan yang inovatif, kreatif, yang membangun dan cerdas ya. Karena selama ini persaingan bisnis ya, era sekarang era digitalisasi, terutama para pedagang kecil, mungkin masyarakat menengah ke bawah ya, yang tidak menguasai teknologi, yang tidak menguasai sistem, tentu akan tersingkir dari dunia ya, dari boleh dikatakan pertarungan global ini untuk meraih ekonomi kecil. Kalau dikatakan pemerintah dengan program UMKM-nya, tentu pemerintah memiliki kebijakan yang strategis untuk pedagang-pedagang kecil atau menengah ke bawah seperti UMKM ya, Pak Yudi ya. Ada satu lagi yang diajarkan Pemda tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan atau pembersihan area, karena setiap TKL yang tadi diciptakan sudah memiliki wilayah masing-masing. Itu berarti gini, boleh dikatakan apakah pedagang itu mobile atau Tidak, diam? Mereka dikasih posisi Anda cuma dari sini sampai sini. Wilayah yang Anda pegang adalah menjadi tanggung jawab Anda dalam pembersihannya. Jadi Itu. dengan begini, Anda tidak perlu lagi mengeluarkan upah untuk pembersihan. Anda cuma perlu dalam pengangkut dari sampah yang menggunakan pedagang-pedagang tadi tinggal diangkut juga. Jadi tidak perlu ada pembersihan yang Nah, kalau kemarin saya pernah dengar konsep food truck yang diterapkan oleh pemerintah daerah di sini dengan konsep, kalau dulu kan kita lihat di sini banyak sekali pedagang kaki lima, tapi kemudian dengan konsep mobile system itu menggunakan kios atau warung bergerak dengan menggunakan kendaraan-kendaraan ya, boleh dikatakan mau yang model tua itu difungsikan sebagai warung bergerak. Itu pernah saya kemarin singgung, kemudian saya tanyakan kepada narasumber ya. Dengan konsep itu mereka bisa tidak boleh dikatakan tidak mengotori, karena selama ini mungkin kan dengan mereka mangkal atau dagang di sepanjang jalan dulu itu meninggalkan jejak bekas yang kurang sedap dipandang gitu, Pak Yudi. tadi saya perkataan berorganisasi pedagang yang tadi sepakat kita bicarakan terdaftar wilayahnya Ibu Suni. Nah, Bu Suni bertanggung jawab terhadap wilayah itu. Dia tidak perlu beli mobil, dia tidak perlu punya motor, tapi dengan modal yang kecil. Contohnya gimana kan? Contoh, Mereka harus buka dagangannya, harus buka warung atau memajang. tidak perlu, karena kebetulan fasilitas yang udah ada seperti bangku-bangku ini. Orang di sini, Itu berarti kan model asongan ya, digendong. tapi Atau menggunakan kereta dorong. kereta dorong boleh. Tapi kan yang penting utama di setiap posisi mereka berkuasa atau wilayah area mereka berwajiban bertanggung jawab kebersihan. Nah, itu terutama kebersihan. Nanti apabila tidak bersih, dari pihak pengelola atau pengurus akan menegur mereka. 3 kali teguran tidak, mereka dibuang dari sini. Nah, ini umpamanya sebaiknya karena boleh dikatakan sentra atau pusat pergerakan mobilitas ya, keramaian itu di alun-alun, tentu kan wilayahnya kecil. Kalau kita mengingat jumlah penduduk, kemudian mungkin karena nanti melihat kondisi pusat keramaian yang ramai, tentu menjadi tujuan para pedagang. Nah, ini jadi problem nanti kalau pedagangnya banyak. Makanya tadi diperlukannya pendataan dan penunjukan. Ibu A boleh berdagang di sini, bertanggung jawab adalah Ibu B boleh berdagang di sini, bertanggung jawab adalah. Jadi semua yang diutamakan kebersihan. Jadi kan bukan Kalau kita berasumsi, kalau kita berpikir estimasi, seandainya begitu banyak pedagang yang ingin berdagang di sini, itu kan berarti kan nanti wilayahnya mungkin tidak mencukupi. Sedangkan di sini kalau saya lihat ada beberapa pusat keramaian atau pusat jajan seperti di sana pusat ya kan, di bekas stasiun dulu. Nah, itu apakah tidak bisa istilahnya nanti mereka ya, ini contoh gitu, contoh kecil saja. Kadang kan dari beberapa pedagang mengeluh gitu. minta kalau di Jakarta itu ada yang di dalam pasar dan itu bisa diadakan di setiap kecamatan. Untuk mendukung itu kita masih dalam pusat-pusat kuliner di kecamatan. Nah,
inilah salah satu saran dari yang penduduk yang tidak kebagian di alun-alun. Nah tentu dengan ada hal-hal yang menunjang mereka untuk berbicara. Nah, baiklah. Sekarang kita kembali kepada konsep tata kota. Pada waktu kita pemerintah melakukan gerakan desentralisasi, membangun kembali pusat-pusat perekonomian disebar ke seluruh wilayah atau desa hingga pelosok. Nah, kabupaten tentu menjadi sentra pusat, ya kan? Tentu di kabupaten pun tidak mungkin terpusat atau tersentral masanya di alun-alun dikatakan gitu. Mungkin tersebar di beberapa titik. Diambil per kecamatan. Jadi setiap kota kecamatan. Jadi setiap kecamatan mereka berpikir dan mereka mengajukan proposal kepada Anda akan menilai berapa banyak. Oke, berarti kita kan kalau mengacu kepada konsep tata kota kemudian desentralisasi, berarti kalau mobilitas yang terjadi atau mobilitas pusat kota itu mungkin tidak memadai atau mungkin kalau perlu disebar ke seluruh wilayah kecamatan, berarti pemerintah pun memikirkan sentra-sentra kegiatan ekonomi di kecamatan. Seperti itu ya, Pak. Jangan seperti sekarang ini, Mas. Saya lihat tadi banyak dari pihak membangun masyarakat dengan memberikan dan ini saya lihat pasti ada uang yang dikeluarkan, ada kos yang dibayar. Apakah ini tidak membangun lagi? Gimana nilai pembangunannya? Kalau akhirnya pada negeri dibebankan membayar kembali. Baiklah, itu istilahnya salah satu pemikiran dari Bapak Bambang Yudi Yulianto. Ini ya selaku warga yang memang saya sempat tadi mengajak beliau berkeliling beberapa titik di Kota Purworejo untuk kita melihat sejauh mana aktivitas UMKM, terutama aktivitas ekonomi masyarakat pada saat pandemi, karena ini masih berstatus pandemi walaupun mungkin level PPKM-nya sudah diturunkan. Mudah-mudahan di tahun depan kita harapkan pemerintah dengan seluruh kebijakannya bisa membuka kembali kehidupan perekonomian di negeri ini, karena sudah 2 tahun kita mengalami vakum atau stagnan kondisi ekonomi, bahkan mungkin kurang pergerakan ekonominya. Untuk itu apa yang menjadi uraian yang disampaikan oleh Pak Bambang Yudianto ini nanti akan kita tampung, kemudian kita jadikan masukan kita untuk membangun narasi-narasi dan konten yang bisa memberikan saran masukan positif kepada pemerintah. Itu mungkin ya Pak Yudi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas masukan Bapak Yudi ya, Bambang Yudianto, untuk sebagai masukan sebagai warga Kabupaten Purworejo untuk memberikan masukan tentang konsep pedagang kaki lima yang tertib, yang sopan, yang cerdas ya. Karena memang selama ini setelah muncul teknologi informasi, pasar-pasar tradisional dan pedagang-pedagang kecil itu mau tidak mau akhirnya mengalami satu kekalahan dalam persaingan dagang ya, karena maraknya media online, perdagangan online. Jadi ini konsep pemikiran yang mungkin menurut saya sangat sekali butuh support, karena kita tahu tidak semuanya bisa melakukan perdagangan sistem online sistem ya. Dan ya. Oke, saat ini saya berada di Kota Purworejo, Kabupaten Purworejo. Ya, ini salah satu tempat bersejarah, ya. Kota Purworejo untuk mengikuti menyusuri jejak kaki para leluhur di Kabupaten Purworejo. Kita berdiri di depan Gong Perdamaian